Salma, ada Mas Jali Suhaman, kita sebagai pengantar ya. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol, yaitu saya memberikan suatu judul talk, share, and discussion, yaitu obrolan bebas ya, ngobras, kemudian discuss, dan sharing. Pada hari ini yang akan sharing itu adalah alumni FIK. Jadi beliau adalah Mas Fahmi, D3-nya dari keperawatan UMS, kemudian mengambil S1 Kesehatan Masyarakat UMS, kemudian S2 di UGM, ya UGM juga mendapatkan beasiswa S2, dan kemudian mengajar sekarang adalah dosen tetap di Univet, ya, Universitas Bintara, veteran Sukoharjo, dan saat ini mendapatkan sekolah S3, baru berangkat ya mungkin baru beberapa bulan yang lalu ya di Turki, dan baru hari kemarin ya, saya kira baru minggu-minggu kemarin istrinya dan anaknya menyusul. Nah, maka di sini sambil menunggu yang lain, ini ada Mbak Salma, ada Mas Jali, mungkin nanti bisa bertanya, sharing bagaimana mendaftarnya, jurusannya apa saja, tentang keamanannya di sana bagaimana ya, keamanan tingkat kriminalitas, keamanan di suatu negara sana bagaimana, kemudian peluang-peluangnya bagaimana, prasyaratnya bagaimana. Saya kira itu hal-hal yang harus dipersiapkan di dalam sharing. Kira-kira nanti akan saya menjalankannya, mengarahkannya ke sana lah kira-kira. Kita masih menunggu karena ada kendala sinyal ya. Jadi jam 12 di Indonesia itu di sana jam 8 pagi. Jadi bahasanya adalah kita lebih duluan. Ya. Jadi kalau waktu kemarin itu kita merencanakan jam 8 pagi, kemudian Mas Fahmi bilang, Pak, saya belum bangun itu Pak, di sini jam 3 gitu ya. Atau sebaliknya, kalau saya bersama dengan supervisor, bukan supervisor sebenarnya, ada kolega atau beliau senior ya, yang di New Zealand itu sebaliknya. Jadi kalau di sini jam 12, berarti di New Zealand lebih duluan 4 jam, di sana jam-jam 4. Oke, kita sambil menunggu. Nanti kira-kira itu sambil menunggu yang lain bergabung. Saya hanya saya hanya berharap di sini ada banyak teman ya, di sini ada Mas Kukuh, Mas Agung. Nah, kalau nggak salah ini dari Konken ya. Sehingga silakan nanti kita sama-sama share. Ya, kalau ini kita ke Turki, kapan-kapan kita saling share di Thailand, Konken, kapan-kapan kita share di beasiswa atau studi di Chulalongkorn, ya baik itu yang mendapatkan beasiswa dari pendanaan Indonesia maupun mendapatkan pendanaan dari negara yang bersangkutan ya, negara di mana tempat studinya atau dari universitasnya. Mas Kukuh, ini di Konken ya Mas Kukuh? Nah,
ini sudah datang bersama kita Mas Fahmi, Pak Fahmi ya. Kalau saya memanggilnya Mas, saya kira kita lebih bagus manggilnya Mas ya, karena umurnya juga masih muda. Saya Iya. kira manggilnya Mas, umurnya masih muda. Jadi kita mulai, Mas Assalamualaikum Fahmi. Pak Alis. Waalaikumsalam, Mas Fahmi. Oke. Mungkin belakangnya Mas Fahmi ini kalau di open apa ya, yang indah-indah di Turki. Jadi hari ini kita TSD ya, talk, share, and discussion, bicara, ngobras lah, ngobrol bebas, diskusi bebas, dan sharing bebas ya, sharing bebas terkait dengan beasiswa Turki. Saya kira pertama saya membebaskan Mas Fahmi untuk apa namanya. Oh, bentar, ini saya harus merecord ya supaya recordannya di saya. Oke. Mas, tolong di record Mas. Mas, Iya saya Pak, nggak bisa merecord ini. sudah terrecord Pak. Oh, sudah record ya. Oke, saya kira pertama kita membebaskan dulu Mas Fahmi untuk memperkenalkan diri ya, tadi sudah sekilas saya perkenalan diri, nanti memperkenalkan diri, kemudian setelah itu sharing tentang beasiswa Turki ya, di Turki seperti apa dan lain sebagainya, secara sekilas pendaftarannya apa, ininya apa, gampang tidaknya seperti apa. Kalau dulu pernah saya sampaikan ke Mas Fahmi bahwa Mas Fahmi itu lebih bejo, memiliki bahasa Inggris yang lebih bagus dibanding saya, gitu ya. Artinya kalau dibandingkan karena saya itu berawal dari nekat saja sehingga kemudian nekat dan bejo mendapat beasiswa di Thailand, nekat dengan keterbatasan bahasa Inggris yang ada, kemudian Bismillah berangkat dengan apapun yang resikonya begitu. Sedangkan Mas Fahmi bekalnya sudah punya banyak dan silakan perkenalan diri, sharing dengan Turki sampai selesai sharing, kemudian kita coba lakukan sesi tanya jawab. Silakan Pak Fahmi. Untuk share screen, apakah sudah diizinkan, Mas Aga? Sudah Pak. Ya, terima kasih. Monggo. Silakan Mas Fahmi. Terima kasih Pak Alis. Suara saya sudah jelas belum? Sudah jelas, sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alis yang sudah memberikan kesempatan nih untuk sharing. Mungkin nanti saya sedikit menyampaikan beberapa informasi saja nih. Jadi saya tidak menyiapkan slide materi secara banyak ya. Jadi nanti mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Alis, mungkin nanti kita lebih sharing. Jadi di sini saya bukan sebagai pembicara, tapi nanti mungkin lebih sebagai fasilitator yang mencoba menceritakan tentang pengalaman saya pribadi ya. Tadi disinggung Pak Nur Alis, sebenarnya saya juga tidak lebih bagus bahasa Inggrisnya daripada Pak Alis. Jadi ya sama, mungkin saya juga beruntung juga bisa ada di sini sekarang gitu kan. Dan juga mungkin pengalaman saja ya, bahwa memang mencoba apply beasiswa itu membutuhkan effort yang lebih nih. Mungkin juga terutama ketika nanti kita belajar di luar negeri ya, yang memiliki bahasa yang berbeda, culture yang berbeda, dan mungkin kebiasaan yang berbeda. Nah, karena topiknya mungkin kemarin khusus membahas tentang beasiswa di Turki, mungkin sedikit saya akan menjelaskan ada berapa beasiswa sih yang ada di Turki gitu kan. Jadi beasiswa di Turki itu saya mulai dulu dari pendidikan di Turki nih. Jadi Turki itu termasuk negara yang memiliki standar terutama untuk layanan kesehatan nih. Rumah sakit itu termasuk nomor 2 di Eropa ya, terbaik di Eropa.
karena dia termasuk negara yang hampir seluruh rumah sakitnya, saya lupa data persentasenya berapa. Nanti mungkin teman-teman bisa coba cek, yang hampir seluruh rumah sakitnya itu sudah berstandar GCI ya. Kalau di kita itu kan Joint Commission Internasional ya, akreditasi internasional. Artinya dari segi saya berbicara di sudut pandang kesehatan dulu nih, karena kebetulan saya juga berlatar belakang S1 kesehatan masyarakat dan juga S2 kesehatan masyarakat. Kemudian dari segi pendidikan, di Turki itu sudah termasuk pendidikan di Turki itu sudah setara dengan pendidikan atau diakui oleh seluruh negara yang ada di Eropa. Jadi kalau teman-teman masuk ke Turki nanti lulus baik sebagai sarjana, master ataupun doktor di Turki, Anda sudah terstandar pendidikan di Eropa ya. Jadi standarnya sudah apa namanya diakui di Eropa dan bisa juga dipakai untuk bekerja di belahan bumi manapun ya. Dan apa namanya juga termasuk salah satu negara yang tujuan terbanyak ya, tujuan terbanyak belajar, negara yang merupakan banyak diminati oleh terutama negara-negara Asia, kemudian Eropa Timur dan juga Afrika. Jadi banyak sekali kalau teman-teman datang ke Turki itu memang akan banyak sekali ketemu dengan orang-orang Asia, kemudian Eropa Timur dan juga Afrika. Tapi kalau Asia Tenggara mungkin sedikit. Ini termasuk saya itu di sini, kami teman-teman itu minoritas ya. Ini nggak begitu banyak. Nah, kemudian berikutnya adalah Turki termasuk salah satu negara yang biaya pendidikannya itu luar biasa murah. Mengapa saya mengatakan luar biasa murah? Saya bandingkan saja dengan Indonesia, itu biaya pendidikannya itu sangat jauh sekali. Bahkan di salah satu perguruan tinggi, mungkin bukan ini ya, bukan kota metropolitan ya. Jadi di salah satu perguruan tinggi, saya ambil contoh misal Kayseri, kemudian ada Berkaleri, kemudian Bursa. Ya. Bursa itu termasuk kota besar tapi bukan metropolitan. Nah, itu saya ambil sampel kedokteran saja, itu biaya kedokteran itu per semesternya itu ada yang rata-rata 2 sampai dengan 5 juta rupiah kalau dirupiahkan ya. Jadi kalau kurs tele itu kalau sekarang kan 1000 tele setara dengan hampir sekitar 1 juta rupiah. Jadi biaya pendidikannya cukup murah. Itu sebabnya sekarang itu banyak anak-anak Indonesia yang datang ke Turki dengan jalur non beasiswa karena biaya kuliahnya cukup murah sekali. Biaya hidupnya juga kurang lebih sama dengan Indonesia. Kenapa saya mengatakan kurang lebih sama? Karena ya mirip-mirip lah. Misal 1 bulan di Indo itu kalau saya berkeluarga itu mungkin beda-beda ya, antara kalau keluarga kecil itu antara 2 sampai dengan 3 atau 4 ribu tele atau sekitar 2 sampai dengan 4 jutaan. Di Turki sama ya. Jadi mirip-mirip lah. Kemudian kalau di kota kecil jauh lebih murah. Jadi tergantung biaya kehidupan dan seterusnya. Nah, terkait beasiswa, itu di Turki ada 2 jenis beasiswa. Ada 2 jenis beasiswa. Beasiswa yang pertama itu adalah beasiswa TDF ya. Jadi ada beasiswa TDF. Nanti saya akan tampilkan webnya. Jadi ini sekilas saya menjelaskan dulu. Nah, di beasiswa TDF ini merupakan beasiswa yang digagas atau di apa namanya diinisiasi oleh lembaga sosial di Turki. Lembaga sosial di Turki. Mungkin kalau di Indo itu kayak apa ya? Mungkin rumah zakat gitu kan, atau mungkin juga ormas
mungkin Muhammadiyah atau NU dan seterusnya. Jadi dia lembaga sosial yang dia memberikan beasiswa kepada orang-orang non Turki, ya, jadi orang-orang luar negeri. Jadi tapi beasiswa TDF ini memang hanya dikhususkan untuk SMA dan S1. Sorry, ya SMA dan S1. Namanya Dinayat Scholarship, Buslari Scholarship. Jadi ini merupakan beasiswa yang dikhususkan untuk anak. Nah ini linknya saya berikan di kolom komentar ya. Nah ini Dinayat Buslari Scholarship ini memang khusus untuk anak SMA dan S1. Jadi mungkin barangkali kalau teman-teman yang mungkin dari D3 ya, dari D3. Mungkin kalau yang dari FIK ada yang dari D3 ingin transfer ke S1 bisa mencoba beasiswa ini. Kemudian atau mungkin ada teman atau saudara yang lulus SMA mau dapat beasiswa S1 juga bisa. Atau yang dari SMP mau ke SMA, tapi SMA-nya mau SMA di Turki, itu juga bisa. Nah, salah satu SMA di Turki yang paling populer, paling termasuk terbaik ya, terbaik di Turki itu dan termasuk juga masuk di list beasiswa ini adalah apa namanya, saya lupa namanya, Imam Hatib ya, itu dulu termasuk sekolahnya presiden Turki ya. Jadi termasuk elit. Nah ini sama, nah ini yang TBBS ya, sepertinya sudah di-share sama Mas Jali ini yang Turki Buslari. Nah, ini yang beasiswa yang termasuk elitnya, ini termasuk elit. Jadi YTB atau yang sering banyak orang menyebutnya beasiswa YTB. Nah, beasiswa YTB ini dari jenjang S1, S2 dan S3. Saya kemarin dapat yang jenjang doktoral. Nah, dari kedua beasiswa ini termasuk elit. Nah, yang paling elit memang yang paling familiar itu adalah YTB atau Turki Buslari. Nah, ini secara Anda bisa daftar secara online dan juga Anda bisa apa namanya apply langsung ya, dari mulai start tahap pertama sampai dengan tahap terakhir. Bahkan sampai nanti Anda sudah lulus seperti saya ini sudah diterima, itu nanti Anda bisa memonitor semuanya lewat sistem. Saya coba tampilkan dulu apa sih beasiswa YTB. Jadi teman-teman juga bisa saja ini ya, buka langsung di sosial medianya YTB ya. Jadi di YTB itu kan selalu update ya. Ini termasuk beasiswa apa ya? Beasiswa yang banyak diminati ya. Kalau tidak salah pendaftar tahun lalu itu sekitar, saya lupa ya, sekitar 15.000 atau 25.000 ya. Kalau saya ingatnya angkanya 5 ya. Jadi itu dari seluruh dunia ya, dari seluruh dunia. Nah, kemudian setiap negara itu biasanya nanti diterima berapa gitu, berapa tergantung negara tertentu dia mendapatkan kuota berapa. Tapi kalau di Indo kemarin pengalaman kami itu yang tahun lalu itu sekitar 80-an, itu baik jenjang S1, S2 dan S3. Termasuk banyak ya, daripada beberapa negara lain yang ada yang dapat cuma 10, 15 dan terus. Nah, ini beasiswa YTB. Jadi Anda bisa membuka Facebooknya, barangkali Anda bisa buka Facebooknya YTB. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya, saya kemarin menyampaikan kalau misal ingin sharing, Pak Alis mungkin cocok segera saja karena tanggal 20 Februari itu sudah penutupan ya. Setiap tahun ini ada. Setiap tahun ada. Jadi kalau kita lihat di sini, YTB ini merupakan proyeknya pemerintah ya, pemerintah Turki ya.
Kalau ini memang full yang memberikan adalah pemerintah Turki ya. Jadi di sini pemerintah Turki memang memberikan kesempatan kepada apa namanya, kepada banyak masyarakat dari luar Turki ya, artinya student yang memang ingin apply di sini ya. Nah ini batas pendaftarannya antara Januari sampai dengan 20 Februari. Apa yang Anda dapatkan ya dari beasiswa YTB? Jadi pertama itu ada asrama. Jadi Anda akan mendapatkan asrama. Itu free ya, selama Anda studi di sana. Hanya sekarang peraturannya ada sedikit perbedaan. Khusus untuk S1 itu asramanya akan di cover full selama Anda studi di sini. Tapi khusus S2 itu maksimal 2 tahun. Mengapa Anda hanya diasramakan 2 tahun? Maksudnya pemerintah Turki itu ini, Anda itu biar tahun awal itu sosialisasi dulu, orientasi sih. Setelah tahun kedua nanti Anda akan diberikan uang tinggal untuk cari rumah sendiri. Tapi kalau nanti saya nggak mau rumah lah, saya itu lajang, saya tak tetap di asrama, ya nggak apa-apa, tapi nanti bayar dari uang yang tadi diberikan oleh YTB. Kalau S3 itu maksimal 1 tahun. 1 tahun dia harus keluar asrama. Kalau mau lanjut di asrama boleh, tapi bayar. Karena kan Anda sudah dikasih uang tinggal. Tapi saya beda kasusnya. Nanti akan saya ceritakan beasiswa saya itu sedikit unik ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Saya itu setengah YTB, setengah ISDB. Apa itu ISDB? Nanti saya jelaskan. Kenapa setengah YTB, setengah ISDB? Saya itu dapat uang dari YTB full, sama seperti Wardi yang lain gitu. Tapi saya juga dapat uang dari ISDB, Islamic Development Bank. Jadi saya itu dibiayai oleh 2 lembaga. Tapi tetap status saya itu sebagai awardee YTB ya. Hanya memang saat 2021 kemarin kebetulan saya apply project baru dari ISDB. Saya lanjutkan yang YTB dulu. Nah, untuk S3 dia satu tahun dulu di situ di asrama, kemudian nanti setelah dia keluar dia akan diberikan uang tinggal. Kemudian yang berikutnya dia juga dapat asuransi kesehatan atau yang di Turki kita nyebutnya sigurta ya. Jadi sağlık sigurtase. Jadi asuransi kesehatan. Ini sampai kapan ini ya? Anda di kamar sampai Anda lulus, sampai Anda selesai. Kemudian yang berikutnya Anda juga akan mendapatkan stipend money ya, atau uang bulanan, jajanan lah ya. Uang jajanan Anda akan dapat bulanan, nanti ditransfer setiap awal bulan. Kemudian berikutnya, oh ya, terkait tadi biaya keseharian, karena Anda nanti misal Anda di asrama, di awal-awal di asrama, maka seluruh biaya makan Anda juga di cover. Sehingga biasanya anak-anak YTB itu yang masih tinggal di asrama itu kan awal-awal ya lumayan ya, karena uangnya itu ya benar-benar utuh ya. Jadi dia makan, minum, semua tempat tinggal itu di cover di asrama. Uang bulanan itu ya jajanan Anda mau jalan-jalan mau kemana ya silakan dipakai untuk apa. Kemudian Anda juga nanti mendapatkan apa namanya ini ya kursus bahasa Turki gratis 1 tahun. Jadi setiap award di YTB itu wajib di tahun pertama itu mengikuti kursus bahasa Turki. Masuk saya. Mau Anda kuliahnya pengantarnya pakai bahasa Inggris, mau pengantarnya full pakai bahasa Turki, atau mau pengantar kuliahnya parsial mau Turki dan bahasa Inggris, tetap Anda harus ikut kursus bahasa Turki. Itu wajib hukumnya. Mengapa? Karena Anda tinggal di Turki. Nah, nanti akan saya ceritakan uniknya Turki itu kayak apa. Mengapa wajib? Karena Turki itu unik, nggak kayak Indonesia. Mungkin nggak kayak Thailand gitu, Pak, atau negara Asia yang lain.
Turki itu nasionalismenya itu tinggi. Karena nasionalisme tinggi, itu hampir semua masyarakat mayoriti itu selalu menggunakan bahasa Turki. Dan nggak peduli dengan orang yang memakai bahasa asing. Ambil contoh, kita tahu ya, Turki itu negara termasuk negara kunjungan terbanyak ya. Termasuk kalau sekarang dikatakan itu kan Turki itu kan dari dulu sebenarnya itu kan pusat dunia. Istanbul itu kan pusat dunia. Jadi turisnya itu luar biasa banyak. Tapi masyarakatnya itu tidak menyesuaikan, turisnya atau pengunjungnya yang menyesuaikan dengan masyarakat sekitar situ. Memang ada banyak orang Turki yang bisa berbahasa Inggris misalnya, tapi lebih banyak juga yang tidak bisa berbahasa Inggris. Bahkan hal yang paling simpel kalau di Indo itu stop itu kan berhenti ya. Kita tahu lah ya ada orang stop gitu, atau mungkin open, atau mungkin hal kecil-kecil lain yang misal excuse me, atau mungkin kita tahu lah, atau tanya nama, sekedar tanya nama itu tahu. Tapi kalau di Turki enggak ya. Jadi makanya banyak kita pun juga harus menyesuaikan, sehingga mungkin pemerintah Turki menganggap memang ini penting ya, supaya sebagai sebagai apa namanya, sebagai bekal Anda nanti untuk mengikuti pendidikan selama di Turki. Kemudian berikutnya adalah biaya perkuliahan full, itu juga nanti akan Anda akan dibayari perkuliahan full oleh apa namanya, pemerintah Turki ya. Jadi selama Anda studi di sana. Kemudian berikutnya Anda juga akan dapat kursus gratis. Kursus gratis itu banyak, nanti biasanya dari pihak GTB itu akan memberikan penawaran. Anda ada kursus tentang sinema, skulptur, bahasa, kursus tentang kesehatan, ekonomi, bisnis, semua tema. Itu ada, termasuk aktivitas olahraga, rekreasi, dan sebagainya itu ada. Dan itu semua free. Jadi kalau Anda itu memang kober dan minat, punya waktu luang, karena memang awal-awal di Turki itu Anda waktunya mungkin cukup luang, ya, cukup luang, dan bisa Anda manfaatkan untuk ikut kegiatan-kegiatan itu. Terutama yang mungkin masih lajang ya. Jadi itu bisa Anda manfaatkan. Kemudian berikutnya tiket pesawat. Ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan tiket pesawat Turkish Airlines. Jadi maskapai yang termasuk maskapai terbaik ya. Jadi nanti Anda akan dapat pelayanan terbaik juga di Turkish Airlines, pesawat PP ya, Turki Jakarta, Turki Jakarta. Sampai nanti Anda di kota tujuan di mana, apakah Anda di Istanbul, Ankara, dan seterusnya. Jadi itu termasuk juga lain-lain ya. Anda juga akan mendapatkan beberapa privilege lain ya, yang mungkin cukup banyak dan tidak bisa saya detail. Contoh misal Anda ketika Anda dapat beasiswa YTB, banding Anda beasiswa lain atau mungkin mandiri datang ke Turki, itu privilege-nya berbeda. Ketika Anda dapat YTB itu Anda secara otomatis sebelum datang ke Turki saja Anda itu sudah diakui sebagai warga yang memiliki izin tinggal di Turki. Meskipun nanti tetap Anda harus mengurus izin tinggalnya. Karena semua data Anda itu sudah tercatat di fasilitas di Turki. Data bahkan sebelum Anda datang itu data Anda sudah terdata di kampus, sudah terdata di asuransi, sudah terdata di bank, sudah terdata di kependudukan di Turki, dan seterusnya. Dan privilege yang lain yang mungkin barangkali tidak didapatkan oleh yang non beasiswa ya. Jadi ini sedikit gambaran tentang beasiswa YTB. Kemudian, nah tadi saya sedikit menyinggung tentang beasiswa ISDB. Beasiswa ISDB itu apa? Beasiswa ISDB itu adalah beasiswa yang digagas oleh Islamic Development Development Bank ISDB. Jadi saya share dulu untuk yang YTB. Nah ini YTB. Kalau teman-teman mau tahu informasinya, Anda bisa klik di sini.
Anda klik aja di sini, Anda ingin tahu YTP itu kayak apa, gitu kan, seperti apa. Anda bisa klik di sini, fasilitas yang dimiliki bagaimana, dan seterusnya. Ada 207 universitas terbaik di Turki. Kemudian ada 40.091 program, dan juga ini ya Anda bisa cek di sini. Oh ya, tadi saya terlewat. Anda nanti juga akan mendapatkan ini. Saat riset Anda akan mendapatkan biaya riset. Ya. Kalau S1 itu, kalau Anda mau ngambil, ada yang ngambil riset, ada yang ngambil project. Jadi ada pilihan biasanya. S1 sama S2 itu pilihan. Ada yang Anda bisa ngambil riset, ada juga ada yang nggak, Anda nggak ngambil riset. Anda cuma ngambil semacam ini, project ya. Jadi Anda tidak perlu buat kayak di Indonesia skripsi atau tesis gitu. Boleh, tergantung nanti kesepakatan Anda dengan pembimbing. Dan mungkin juga kebijakan di kampus. Tapi kalau S3 tetap harus disertasi. Nah, nanti di akhir Anda juga akan mendapatkan uang untuk riset. Termasuk saat nanti Anda studi berjalan, itu Anda juga mendapatkan kesempatan beasiswa lain dari YTP, khusus untuk yang Anda sudah menjadi award di YTP. Contoh misal, nanti saya nggak tahu detailnya karena setiap tahun itu biasanya ada ini ya, program berubah-ubah. Misal nanti di tengah jalan Anda sudah di Turki itu dapat penawaran beasiswa untuk ini, misal ikuti conference apa gitu, pelatihan apa, sertifikasi apa, atau nanti Anda dapat beasiswa untuk riset, riset yang non akademiknya, riset yang non untuk kelulusan, itu nanti ada. Jadi Anda nanti bisa apply-nya dari mana, apply-nya juga dari TPPS di YTP gitu. Terus yang unik dari beasiswa YTP atau Turki Pusleri ini beasiswa ini karena dari pemerintah dan sistemnya semua terpusat, maka beda dengan beasiswa yang lain. Yang lain itu Anda harus cari LOE sendiri, kemudian daftar di kampus, kemudian Anda apply beasiswa dan banyak hal. Tapi yang unik dari YTP ini enggak ya. Jadi karena yang menentukan kampusnya itu pihak YTP, bukan Anda. Jadi Anda ketika Anda nanti daftar, Anda ngisi semua portofolio, nah, kemudian nanti kalau lolos administrasi ya wawancara, lolos wawancara baru nanti dari pihak YTP yang akan menentukan Anda itu tinggalnya di kampus mana. Ada yang misal di Bursa, Kekaleri, Manisa, misal kemudian Konya, Ankara, dan seterusnya, Istanbul. Tapi biasanya nanti Anda saat apply, Anda akan memilih mana kota tujuan studi Anda. Kebetulan kemarin saya milih Istanbul, Ankara, dan Konya. Tapi alhamdulillah terimanya di Istanbul. Ya alhamdulillah karena lebih aksesnya lebih mudah. Tapi juga apa namanya, karena metropolitan ya, ya hidupnya jauh lebih tinggi daripada kota-kota lain gitu kan. Nah, itu jadi uniknya itu. Jadi semuanya langsung tercover di sistem apa namanya, sistem TPPS ya, TPPS dari YDP. Semuanya tercover di sini. Nah, kemudian Anda nanti bisa daftar di sini ya. Jadi di application Jin ini Anda bisa daftar beasiswa YTP. Jadi Anda bisa buka saja di sini. Ya. Jadi kalau apa namanya, nanti internet saya sedang masalah. Nah, ketika nanti Anda masuk di sini, nanti Anda bisa mulai untuk daftar ya. Nah, di sini ini adalah sistem. Anda nanti bisa register dulu di sini. Anda register, Anda isi email dan seterusnya, bla bla bla. Saya kasih contoh. Nah, Anda nanti bisa isi semua ini dulu. Setelah nanti Anda isi, Anda bisa memiliki akun TPPS YTP. Kemudian nanti Anda bisa melakukan seluruh aktivitasnya di situ. Dan akun ini itu berlaku untuk sepertinya selamanya ya, selamanya.
Kalau Anda diterima nanti berarti aplikasinya akan lanjut lagi. Kalau Anda tidak diterima, aplikasinya ini bisa Anda gunakan untuk apply tahun berikutnya juga. Jadi tidak perlu daftar lagi. Anda nanti bisa apply tahun berikutnya dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian saya sedikit menyinggung. Nah, tadi saya mengatakan saya itu tadi ada yang tanya ya kayaknya. Saya bukan YTB sepenuhnya. Juga bukan kalau saya jawabnya, kalau ditanya apakah saya bukan YTB sepenuhnya, saya YTB sepenuhnya. Jadi saya itu YTB sepenuhnya. Mengapa saya YTB sepenuhnya? Karena seluruh proses saya itu dilalui dari YTB. Dan seluruh fasilitas yang diberikan oleh YTB kepada award di YTB itu juga saya dapatkan. Maka saya full YTB. Dan semua aktivitas saya juga ini di YTB. Semua platform saya juga di YTB. Tapi saya mendapatkan tambahan. Jadi sepenuhnya YTB, tapi saya ditambah lagi beasiswa dari Islamic Development Bank, ISDB. Jadi saya dapat uang full dari YTB, saya juga dapat stipend money full dari ISDB, jadi 2. Maka saya itu beasiswanya namanya ISDB WYTB, ISDB dan YTB. Tapi ISDB itu kan hanya sebagai sponsor, penyelenggaranya tetap pemerintah Turki melalui YTB. Jadi memang aktivitasnya semua pakai YTB. Nah, terus ada nggak awardee yang YTB saja, Mas, gitu kan? Ada, yang YTB saja ada. Nah, YTB saja berarti dia hanya mendapatkan beasiswa dari YTB. Dia tidak dapat sponsor dari ISDB. Uangnya beda ya, beda. Uangnya SDB memang 2 kali lipat dari uang YTB saja. YTB saja yang murni ya. Jadi kalau YTB murni itu uang tinggalnya itu uang bulannya sama, tapi kalau uang tinggalnya itu lebih banyak yang YSDB. Jadi memang kita dapat, kami yang YTB YSDB itu dapat 2 kali lipat ya dibandingkan anak-anak yang YTB. Jadi itu perbedaannya. Nah, untuk ISDB memang ISDB ini memang unik karena saya nggak tahu apakah tahun ini ISDB itu membuka scholarship atau tidak ya. Tapi yang jelas tahun 2021 kemarin, maka saya juga mengatakan barangkali saya juga sedikit ini ya, sedikit bejo mungkin ya. Jadi 2021 kemarin itu memang pertama kali ISDB itu membuka sponsor ya untuk pemberian beasiswa. Dan salah satu sponsornya itu dikaitkan dengan YTB. Jadi memang daftarnya juga lewat YTB. Dan kebetulan saya mendaftar 2 saat itu. Daftar yang YTB saja dan YTB ISDB. Tapi malah alhamdulillah yang saya diberikannya malah yang dapatnya yang YTB ISDB. Jadi dapat double, dapat yang double. Jadi uniknya ISDB, saya nggak tahu apakah tahun ini juga buka atau enggak. Tapi kalau YTB, yang YTB saja pasti buka karena dia rutin setiap tahun pemerintah Turki itu apa namanya, memberikan sponsor beasiswa itu. Nah, untuk ISDB ini Anda bisa buka informasinya di sini. Tapi jangan salah ya, daftarnya bukan di sini ya. Daftarnya tetap di situsnya TPBS YTB tadi. Karena ISDB itu bukan yang mengelola langsung ya pendidikan di Turki, tapi dia hanya memberikan sponsor saja. Jadi berarti itu dia hanya ngasih uang kok gitu. Sungguh ngurus ya kalian sendiri. Nah, kebetulan karena dia ngasih uang saja, nah uangnya itu dititipkan ke YTB pada lembaga YTB untuk diberikan kepada penerima beasiswa YTB dan ISDB. Jadi maksudnya itu, jadi SDB itu bukan beasiswa berdiri sendiri, dia hanya sponsorship saja, hanya sponsorship tambahan. Nah ini dia juga nanti kalau SDB ini juga memberikan biaya untuk 1 master dan doktoral juga.
Jadi ini, nah uniknya ISDP ini, karena tadi saya mengatakan mungkin barangkali Anda juga harus sering-sering update di ini ya. Saya sarankan kalau misal Anda tertarik dengan YTB, Anda sering-sering saja update di webnya YTB saja. Atau kalau enggak, Anda cari saja di medsosnya, di Facebooknya YTB. Tadi kan ada Turki Pusleri atau YTB gitu aja. Cari di Instagram gitu kan juga ada. Anda update saja di situ. Barangkali mungkin ISDB-nya itu juga ngasih sponsor tahun ini. Yang jelas ISDB itu ngasih sponsor sesuai dengan isu-isu terkini. Nah, kebetulan tahun 2021 kemarin dia memberikan beasiswa khusus pada beberapa sponsor ya, bagi beberapa disiplin keilmuan yang memang jadi konsentrasi di tahun itu. Ada teknologi, ada agrikultural ya, pertanian, kemudian edukasi, kemudian ekonomi bisnis, terakhir kesehatan. Non itu tidak dapat sponsor dari ISDB. Ada yang sekolah ilahiyat atau mungkin agama, sekolah tentang geografi itu mungkin nggak dapat ya. Tapi kalau Anda masuk di kategori itu dapat. Karena dia memang concernnya ke pengembangannya. Namanya aja kan dia ISDP itu dari Arab Saudi ya. Yang dari Arab Saudi dia memberikan ini sponsor memang khusus untuk beberapa topik-topik atau tema-tema pendidikan tertentu. Dan tahun kemarin kesehatan ada dan saya diterimanya juga di situ. Jadi sering-sering saja sih lihat informasi ya, update apakah dibuka atau tidak. Kalau pengalaman tahun lalu, karena baru pertama tahun 2021 kemarin SDB itu memberikan sponsor. Sebelum-sebelumnya enggak, sebelum-sebelumnya ya yang ngasih cuman YTB saja, YTB saja. Tapi tahun 2021 kemarin ada ISDB juga ngasih, tapi juga kuotanya terbatas dan lebih sedikit. Karena kan dia hanya ini nitip saja di YTB ya, nitip sponsor saja di YTB. Biasanya pendaftarannya itu setelah YTB. Jadi kalau YTB saja itu yang sekarang itu kan tutupnya tanggal 20 Februari. Nah, biasanya nanti setelah itu ISDB itu ngasih penawaran untuk sponsor. Tapi tergantung juga sih. Saya juga nggak tahu kebijakan tahun ini apakah nanti sendiri-sendiri atau bagaimana. Yang jelas kalau tahun lalu pengalaman saya itu masih jadi satu. Maka saya dapatnya, saya itu juga full YTB, saya juga full ISDB, jadi dua-duanya full. Jadi bukan setengah-setengah, tapi full. Dua-duanya full. Ini sedikit, ya itu sedikit cerita dari saya ya tentang beasiswa ini ya. Mungkin barangkali nanti kita sambil sharing gitu. Ada yang mungkin sambil bertanya atau mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa disampaikan, karena sifatnya sharing. Saya juga masih memulai studi di sini, jadi nanti kita bisa saling bercerita tentang tips dan trik ya bagaimana memperoleh beasiswa ini, karena luar biasa sekali beasiswa ini. Memang beasiswa yang jadi incaran ya orang-orang di seluruh dunia, yang termasuk scholarship ya, hunter ya, yang memang pemburu beasiswa ini cukup ini cukup. Saya kira beasiswa ini setara kayak beasiswa ini ya. Kalau di luar itu ada Australian scholarship ya, kemudian di Eropa itu ada Erasmus ya, atau beasiswa yang lain ya. Jadi di Jepang itu ada beasiswa apa saya lupa namanya. Jadi termasuk setara, termasuk beasiswa yang jadi tujuan para wargi. Saya kira itu mungkin sedikit cerita dari saya. Barangkali mungkin bisa dilanjutkan sambil diskusi nih, Mbak Alis nih. Ya, oke, terima kasih Mas Fahmi. Nah, ini sebelum saya bacakan, apa namanya, ada yang chat memberikan informasi dan juga ada yang bertanya. Di sini ini ada beberapa ya. Ada, kalau boleh saya mereka-reka ya. Di sini ada mahasiswa UMS ya,
dari Prodi Gizi yang masih aktif, yaitu Mbak Salma. Kemudian ini ada Agung Anul Wicaksana. Ini kalau nggak salah dia, Mas Agung ini kalau nggak salah sekarang di Konken ya. Selesai PhD dan bekerja di International Relation Department ya. Nah, kemudian Mbak Dina ini saya juga nggak tahu siapa, Mas Ferry siapa. Nah, ini saya bacakan sebelum nanti silakan yang mau bertanya raise hand, kemudian nanti setelah itu saya tunjuk. Tapi di sini ada pertanyaan, yaitu dari Jali Suhaman. Kalau nggak salah di bagian form education ada form middle school sama high school ya Pak. Apakah itu perlu diisi semua Pak ketika apply S2? Nah ini monggo silakan, seperti apa ini? Terima kasih Pak Anis. Ini sepertinya Mas Jali sudah ini ya, sudah mulai mengisi ya dan mendaftar. Saya coba tampilkan. Jadi saya menyarankan semuanya diisi. Jadi kalau Anda sudah masuk, sudah pernah mendaftar, kemudian Anda sudah mulai mengisi data dan identitas, saya sarankan Anda isi semuanya saja. Ini tampilan saya ya. Mungkin agak berbeda karena ini tampilan saya sebagai penerima beasiswa. Saya kasih tampilan yang ini dulu. Nah ini. Saya sarankan itu diisi semua saja Mas. Jadi nah ini contoh saya ya. Contoh saya ini bahkan saya apply S3 tapi semua saya mulai dari SMA, D3, S1, S2 itu saya isi semua. Jadi semuanya saya isi lengkap ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Anda daftar S2 yang diisi S1 aja gitu. Kecuali kalau Anda daftar S1 SMA diisi. Kalau saya sih kemarin enggak, saya isi semua karena memang YTB ini minta data diri kita ya, data kita itu karena nanti gini Mas, selain pendidikan ya ada juga nanti yang lain, portofolio yang lain termasuk pencapaian Anda, aktivitas Anda itu Anda sampaikan di sini. Karena sebelum nanti Anda lolos masuk ke wawancara itu mereka akan menilai portofolio. Pencapaian Anda bagaimana? Barangkali mungkin Anda itu punya prestasi di SMA. Nah, itu juga penting. Penting untuk disampaikan. Atau mungkin Anda yang mau daftar S2, S1 atau mungkin S3, Anda punya banyak prestasi di setiap level ya Anda sampaikan saja. Jadi saya mengatakan ya, tapi memang kalau nggak diisi ya rapopo. Karena sistem kan hanya akan mendetek S2 Anda, S1-nya apa, nanti terus dicocokkan dengan S2. Apakah nanti ada yang linear nggak? Karena nanti ketika Anda sudah meneruskan jurusan S1, maka tampilan kampus yang setelah Anda nanti mengisi di akhir, tampilan universitas yang masuk di situ ya adalah universitas yang linear dengan prodi Anda sebelumnya. Jadi nggak mungkin kalau Anda itu, mohon maaf, misalnya Anda dari kesehatan, dari gizi, yang muncul prodi agama, prodi pendidikan itu nggak mungkin. Jadi yang muncul ya prodi-prodi sejenis. Jadi itu saran. Hanya kalau bisa diisi semua lah ya. Dan dokumennya lengkap. Saya ini pengalaman saya isi semua. Hanya data diri ya saya isi semua lengkap. Kemudian kegiatan akademik pun juga saya isi lengkap Pak. Saya ada publikasi, ada apa ini saya isi lengkap. Terus pokoknya saya tak isi. Termasuk nanti plan kita dan seterusnya itu juga saya isi semua. Jadi usahakan datanya memang selengkap-lengkapnya. Dan satu lagi yang juga unik dari beasiswa ini, Pak Alis. Jadi
beasiswa ini memang bukan beasiswa, meskipun kita belajarnya di Eropa, tapi tidak disyaratkan untuk IELTS atau TOEFL jenis yang lain. Nah, jadi memang sertifikat bahasa Inggris itu tidak menjadi syarat utama. Kalau ada lebih bagus. Lah orang nek ya ora apa-apa. Jadi ini uniknya. Beda dengan kalau Anda belajar di Eropa kayak Belanda, misalnya, Jerman, Italian. Nah, Italia enggak. Kemarin saya dapat informasi beasiswa Italia itu juga tidak ada tuh bahasa Inggrisnya. Ya, Italia enggak. Italia tidak Italia. Jadi, Termasuk Prancis itu menurunkan grade-nya kalau untuk Inggris. jadi itu. Jadi tapi kalau ada bagus saya tempelkan. Saya ada sedikit nilainya juga nggak banyak ya tak tempel aja. Ya. Jadi apa namanya ya kemampuan bahasa, kemampuan Anda yang lain itu kan jadi modal atau jadi bargaining position Anda untuk daftar di sini. Maka saya bisa menyimpulkan ngisi TPBS ini itu seakan-akan Anda itu sedang buat proposal, buat portofolio yang akan dikirimkan ke YTB dan nanti akan dievaluasi oleh YTB. Jadi namanya orang ngirim lamaran, ngirim portofolio, ngirim proposal itu ya tulislah apa adanya, selengkap-lengkapnya dan realita dan menunjukkan itu memang realita Anda dan membuat pembaca itu juga tertarik kepada Anda. Anda kan sedang merayu orang ya, Anda mau berarti Anda ngasih surat cinta ke pacarnya itu kan ya biasanya api-api gitu. Nah, sekarang mungkin nggak ada surat ya Pak Alis ya. Jadi pokoknya mungkin kalau ini ya bikin sebagus-bagusnya. Karena ini portofolio. Ini jalan pertama Anda. Ya, kalau Anda cuma ngisinya salah-salah, minimalis bisa, bisa, ya bisa. Tapi nanti orang bacanya ya males gitu. Karena mereka itu ingin melihat orang di sini itu orang yang visioner. Gitu. Kalau saya lihat pengalaman gitu kan, dia itu mau ngapain sebenarnya kok kuliah jauh-jauh di Turki. Karena pemerintah Turki itu kan ngasih biaya hanya untuk orang luar negeri ya. Non Turki itu nggak dikasih beasiswa. Orang Turkinya itu nggak dikasih beasiswa YTB. Ini khusus untuk luar negeri. Sehingga dia kepingin memang mendapatkan ya mahasiswa-mahasiswa terbaik. Ya. Sehingga saran saya yang kalau mau ngisi portofolio di sini ya selengkap-lengkapnya saja. Saya kira itu Pak Alis. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dina Nurhanifah. Silakan Mbak Dina, disampaikan dari mana dan sebagainya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Alis atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Dina Nurhanifah, mahasiswi Gizi angkatan 19. Ini mau tanya ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama itu kan ini baru masuk semester 6. Nah, itu kira-kira persiapannya apa saja yang biar ketika nanti waktunya sudah tiba itu bisa lebih maksimal gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi LOA-nya sepertinya dari itu ya apa yang memberikan beasiswa. Nah, itu berarti kita hanya cukup untuk mendaftar di yang memberikan beasiswa ini atau juga sama dengan mendaftar juga di universi tersebut gitu. Kemudian yang ketiga itu urutan seleksinya apa saja gitu. Nih, Mbak Dina ini. Bisa langsung saya jawab ya Pak Alis ya. Oke, silakan langsung dijawab Mas. Yang pertama, nah ini karena masih semester 6, saya kira malah lebih bagus ya. Malah lebih bagus karena Anda punya waktu yang lebih lama untuk banyak mempersiapkan banyak hal. Kalau pengalaman saya kemarin itu sebenarnya saya juga dadaan apa namanya pokoknya daftar ke tompol. Karena kemarin memang saya sebenarnya mengharap juga beasiswa dari dalam negeri, tapi ternyata apa namanya pandemi kemarin ya agak ini apa namanya kesulitan juga pembiayaan dari dalam negeri, kemudian akhirnya saya cari yang di luar. Alhamdulillah diterima.
Kalau apa yang perlu dipersiapkan, saya kira ini apa namanya? Pertama, portofolio ya Mbak. Tadi saya mengatakan bahwa seluruh aktivitas Anda itu nanti akan Anda ajukan. Beratnya itu Anda seperti jual diri dalam tanda kutip, hal yang positif ya. Mumpung Anda masih semester 6, Anda cari aktivitas sebanyak-banyaknya yang bisa dijual ke tentunya ke pemberi beasiswa. Karena mereka, kalau saya lihat memang YTB ini dia itu punya platform yang intinya itu dia ingin mengambil wordy yang memang dia memiliki, pertama memiliki rencana studi yang jelas, kedua dia itu ingin wordy yang dia memang memiliki kemampuan akademik yang baik. Tapi yang kedua ini bukan syarat utama ya Mas. Jadi kalau Anda punya IPK tinggi itu pasti nanti diterima, enggak juga sih. Justru ini nanti yang kedua ini malah jadi pertimbangan terakhir mungkin. Karena yang paling penting yang berikutnya adalah aktivitas yang pernah Anda ikuti atau Anda lakukan yang berdampak kepada masyarakat. Kuwi opo? Kalau Anda di bidang kesehatan, berarti Anda juga harus aktif dong, gitu kan. Minimal di kegiatan di intrakampusnya, ada AMP ya AMP, mungkin ada BEM ya BEM, ada UKM ya UKM, atau mungkin bisa aktif di eksternal kampus. Gitu. Yang Anda itu konsen di sana. Dan itu nanti Anda jual, karena dia nanti juga akan tanya ketika sosial Anda apa. Nggak mungkin lah nanti mereka akan memberikan beasiswa. Saya yakin, nggak. Hanya berapa persen ITB itu memberikan beasiswa kepada orang-orang yang hanya unggul di bidang akademik saja. So, IPK-nya tinggi, bahasa Inggrisnya bagus, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu sedikit lah. Rata-rata hampir semuanya itu kalau saya lihat cerita-cerita dari teman-teman yang lain itu ya pasti dia punya nilai lain yang bisa jual. Contoh kalau S3 berarti dia mau daftar dokteral ya dia jual publikasi gitu. Nah, saya ini saya jual publikasi, saya nulis apa di mana ya buku-buku saya yang lain seterusnya, aktivitas saya sebagai dosen itu saya ceritakan. Kalau dari S1 ke S2 yang dijual apa? Dijual itu ya aktivitas dia. Boleh loh Mbak, misal Mbak Dina itu mungkin kolaborasi dengan dosen ya Pak Ali sih. Kolaborasi dengan dosen, penelitian bersama, kemudian publikasi gitu kan. Publikasinya di internal aja kalau Anda di UMS ya publikasi di FIK-nya gitu kan. Itu bisa. Jadi nanti Anda dapat publikasi, Anda dapat kolaborasi dengan dosen, Anda juga aktif di bidang kemahasiswaan. Dan itu tolong nanti Mbak Dina itu semuanya di-record-nya. Ada dokumentasinya. Karena kalau Anda publikasi, ada bukti publikasi. Anda penelitian bersama dengan dosen gitu kan, ada bukti laporannya gitu kan. Kemudian Anda ikut organisasi kemahasiswaan, ikut kegiatan kepanitiaan apa, ada sertifikatnya. Ya, ada. Apalagi kalau misal Mbak Dina ini suka nulis gitu, nulis di media massa gitu. Nah, silakan nulis aja nanti jangan lupa di screenshot kalau dia online atau mungkin apa itu jadi modal dengan nanti. Dan mumpung masih setahun lagi ya. Nanti paling ya tahun depannya lagi Anda record semua apa yang Anda miliki. Untung-untung kalau Anda punya prestasi, juara apa? Serah mau juara tingkat universitas, mungkin juara tingkat desa, juara tingkat kabupaten, itu semua dikumpulkan. Bahkan kalau Anda pernah juara atau prestasi di SMA-nya dulu, nggak apa-apa dimasukkan saja. Okay. Jadi jangan cari yang minimalis, cari semaksimal mungkin. Karena Anda itu sedang merayu orang. Nah, merayu orang itu kan orang kalau dirayu dengan banyak prestasi akan jauh lebih yakin ya. Karena mohon maaf kalau hanya melihat IPK itu kan yang bagus banyak ya Pak Alis. Kalau kita dosen itu sebisa mungkin ngasih IPK sebaik-baiknya ya Pak Alis ya. Jadi jangan bangga kalau IPK-nya bagus. Barangkali mungkin dosennya kasihan dengan Anda. Saya harus mengatakan seperti itu. Ya mustahil langsung IPK ini sore dulu gitu kan. Jadi jangan bangga. Banggalah kalau Anda punya nilai lain di luar.
Terutama ya nanti Anda juga bisa nyicil misal ini ya, apa daftar dulu di TPBS nggak apa-apa. Kayak tadi ngisi formnya dulu. Jadi Anda nyicil aja, misal Anda punya target timeline nih, saya nanti lulus tahun berapa? Oke, saya lulus tahun ini. Bulan berapa? Oh, bulan ini. Kemudian saya mau daftar YTB tahun berapa? Yang tahun berapa? YTB itu Mbak biasanya dibuka awal tahun ya. Januari, Februari, Maret sekitar itu. Jadi Anda harus lingkari itu. Jadi Anda harus. Nah, nanti kalau Anda sudah punya aplikasi kan, misal setiap Anda punya kegiatan, buktinya di scan, diupload dulu. Scan, diupload dulu. Scan, diupload dulu. Nggak apa-apa. Engkau apply-nya saat nanti aja kalau Anda sudah lulus. Terus, nggak harus wisuda baru Anda boleh daftar S2, Pak. Anda kan mau daftar S2 ya? Nah, nggak harus wisuda. Yang penting Anda sudah sidang. Ini pengalaman teman saya yang S1 ke S2, dia baru lulus, bahkan baru diwisuda bulan lalu, kemudian bulan berikutnya dia terbang ke Turki. Karena apa? Saat dia apply, dia itu belum wisuda. Bahkan ada juga saat dia apply beasiswa S2, dia posisinya belum sidang, belum lulus. Nah, baru ketika dia diwawancara, nah dia baru selesai sidang. Kemudian berangkat ke Turki setelah dia wisuda. Jadi ada yang seperti itu. Jadi terus apa yang dilaporkan? Ya laporkan progres studi Anda saja. Tapi lebih bagus kalau Anda mungkin setelah sidang baru daftar, itu nggak apa-apa. Nanti bisa cari surat keterangan dari kampus SKL, kasih transkrip nilai, di-upload dulu kan. Kalau wisuda kan kesuwen ya. Biasanya nanti kalau Anda sudah diterima, ijazah S2, ijazah S1-nya baru disuruh ngupload kalau Anda sudah mau ke Turki, sudah diterima. Ya untuk melaporkan saja sih sebenarnya. Terus intinya itu nanti dicicil aja sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk tahapnya hanya 2 tahap, Mbak. Tahap pertama seleksi administrasi, tahap kedua seleksi wawancara. Jadi makanya kunci Anda itu di administrasi. Kalau Anda itu sudah memberikan yang terbaik di administrasi, insya Allah Anda itu mesti diterima. Mesti dipanggil wawancara ya, bukan diterima. Mesti dipanggil wawancara. Nah, saat wawancara itu Anda baru berpikir bagaimana cara merayu orang secara langsung. Kalau tadi kan merayu orang pakai surat. Nah, makanya bikin yang baik-baik dulu. Karena ini Mbak, seleksinya itu hampir sekitar 60% pendaftar itu nanti akan didel. 40%-nya dimasukkan ke wawancara. Saya nggak salah ingat kemarin itu hanya berapa ribu. Anda coba buka webnya ini aja, apa namanya, YTB, Berkitusleri tadi. Itu kan setiap bulan ada rilis, setiap tahun ada rilis. Tahun kemarin itu yang daftar berapa, yang diterima berapa, yang daftar berapa, yang diterima wawancara berapa. Jadi Anda bisa lihat itu. Nanti kalau Anda sudah lulus administratif, Anda baru ikut wawancara. Tapi kalau administratif nggak lulus ya sudah selesai, Anda di del sini. Dan saran saya cari universitas atau prodi yang ini ya, dengan apa namanya, prodi Anda. Terus tadi, oh ya, yang memilihkan kampus itu memang YTB, Mbak. Jadi ya nanti Anda, tapi YTB itu punya list kampus. Jadi nanti saat Anda mau daftar, sudah selesai isi letter of intent ya, motivasi dan juga mungkin rencana studi Anda. Kemudian Anda harus setelah itu Anda baru ngisi pilihan. YTB ngasih Anda pilihan sesuai dengan S1 Anda apa. Nanti dia akan munculkan. Misalnya S1-nya gizi. Berarti yang dimunculkan ya gizi, perawat, barangkali ya S1, S2 gizi, S2 perawat, S2 kesehatan masyarakat dan sebagainya. Nanti ada kota-kotanya, misal Istanbul, kampusnya apa, Ankara, kampusnya apa, Konya, kampusnya apa, dan sebagainya. Nanti Anda pilih. Maksimal Anda boleh memilih itu sekitar 10 atau 13 lupa. Anda boleh milih itu,
Nah, nanti ya itulah yang menentukan dari ke-10 pilihan Anda itu yang akan diberikan kepada Anda ketika Anda diterima itu kampus apa. Itu yang memilihkan mereka. Nah, saya kemarin saya milih 6 kampus di 3 kota yang diterima ya di Istanbul ini. Karena saya kesehatan ya dimasukkan di jurusan sama, kesehatan masyarakat juga, kesehatan masyarakat. Oh ya, jangan lupa, kan Anda mau S2. Nah, kalau mau S2, nyicil proposal S2 juga nggak apa-apa. Ya. Soal rencana risetnya apa ya? Nah, saya itu Kira-kira juga itu penelitiannya apa gitulah ya. Nanti plannya kira-kira apa. penelitiannya apa. Tapi lebih bagus ini ya Pak ini, ada kaitan dengan S1. Karena mungkin Anda pas graduate ya, baru lulus S1 kemudian mau lanjut S2 gitu. Saran saya itu ada kaitannya supaya Anda juga lebih mudah menggayutkannya juga. Kan yang kalau bikin skripsi ya, skripsinya dikembangkan aja jadi rencana tesis. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Tentu Mbak Dina masih banyak pertanyaan-pertanyaan teknis ya, tapi pada prinsipnya adalah bisa disiapkan sejak sekarang dan prestasi apa yang sejak SMA maupun kuliah itu bisa dimiliki memang harus disimpan dan direkod. Satu lagi, itulah pentingnya kenapa sekarang ini UMS menerapkan outcome based education ya. Jadi skripsi mahasiswa diupayakan dalam bentuk publikasi, syukur-syukur international conference yang terpublikasi proceeding, atau kemahasiswaan UMS, ini Mbak Salma, Mbak Dina juga ada di HMP dan ada di organisasi, itu juga sekarang disupport bahwa mahasiswanya harus berprestasi. Jadi untuk FIK, seperti kita di FIK ini, riset mahasiswa, pengabdian masyarakat, mahasiswa akan saya upayakan mempublikasikan, baik itu jurnal atau media, bisa media online khususnya ya, atau berita. Jadi pada prinsipnya kegiatan apapun bisa dipublikasikan, bisa menjadi berita atau menjadi jurnal. Nah, saya sampaikan Mas Fahmi ini dulu kalau nggak salah HMP atau Ketua BEM FIK. Yang berikutnya beliau juga mengelola media infocus online. Jadi ini mungkin salah satu hal yang perlu saya sampaikan. Nah, ini ada pertanyaan Pak Fahmi, yaitu academic qualification, maksud dari form itu apa ya? Nah, itu di chat itu. Oh, oke. Terima kasih Pak Alis. Saya coba menjawab, tapi mungkin tadi melanjutkan ya. Barangkali mungkin di antara teman-teman tadi saya juga sempat menyinggung ada yang suka nulis gitu kan. Nah, kalau mau kirim artikel atau menulis nanti bisa dikirim ke redaksi kami di Media Infocus. Itu free ya, gratis. Jadi mungkin kan bisa juga dikirimkan link atau di share screen sebentar, kira-kira medianya yang mana sehingga ada Mbak Salma, Mbak Dina bisa mengetahui, Pak Fahmi. oke. Silakan. Baik, jadi nanti silakan Anda bisa ini kebetulan setiap hari selalu update ya. Jadi setiap hari kami selalu update berita atau informasi tentang kesehatan atau artikel. Saya share screen aja. Nah, ini medianya. Ini nanti Anda bisa kirimkan artikel sebagai kontributor di sini. Nah, Anda bisa kirimkan email ke sini. Jadi nanti kan Anda mungkin juga bisa pamerkan juga nanti jadi portofolio Anda gitu kan. Saya pernah nulis di media masa online gitu kan. Jadi itu tidak masalah. Jadi memang saya dan Pak Alis juga ini ya misi juga di sini ya. Pak Alis juga pernah ngisi juga di sini. Memang ini kita fasilitasi untuk yang suka-suka nulis atau ingin berbagi informasi ya, berbagi informasi tentang kesehatan tentunya. Seperti itu. Nih,
Itu sekilas saya share juga di kolom komentar, nanti silahkan bisa dibuka. Ya, ini ada yang bertanya akademik kualifikasi itu maksudnya apa? Ini Mas, akademik kualifikasi itu maksudnya adalah Anda punya enggak sertifikat keahlian yang memang apa namanya Anda miliki itu selain dari Anda menempuh studi. Misal Anda pernah ikut kursus tentang kesehatan gitu, atau workshop gitu kan. Syukur-syukur kalau itu internasional ya, tapi kalau nasional nggak bisa dimasukkan. Saya kasih contoh punya saya misal. Saya kasih contoh punya saya. Nah ini. Nah ini. Akademik kualifikasi itu adalah apa yang Anda peroleh dari lembaga yang dia memang diakui secara internasional. Jadi semacam Anda ikut kursus yang non formal, bukan S1 dan seterusnya, sarjana dan seterusnya. Tapi itu ada kaitannya dengan studi Anda. Maka saya pernah mengikuti ini ya dari US ini tentang saya lupa kemarin tentang, coba saya buka sertifikatnya. Nah ini. Besar. Oh, nggak bisa dibuka. Jadi kemarin saya mengikuti ini kegiatan online ya, tapi kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas California ya. Kemudian di sini saya mengikuti kursus sekitar berapa, 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulanan. Kemudian di akhir nanti saya ada penilaian, kemudian ada, oh ini sertifikatnya bisa dibuka. Saya ikut penilaian. Nah, kemudian, oh ini yang John Hopkins ya. Nah ini tentang vaksin ya, tentang vaksin COVID-19, dan juga tracking. Nah, di sini nanti saya ikut ini, kemudian nanti Anda bisa tampilkan di akademik kualifikasi. Tentunya yang dimaksud di sini adalah ada kaitan dengan studi Anda. Jadi kalau Anda ya banyak kesehatan, ya Anda ikutnya kursus kesehatan, jangan kursus politik atau kursus lain. Jadi sesuai. Sekarang kan banyak ya Pak Alis ya, kampus-kampus luar negeri itu mengadakan kursus online ya, free, gratis. Nah, Anda bisa ikut juga sih di situ nanti untuk misi akademik qualification. Yang jelas dia tingkatnya internasional, bukan nasional. Kursus-kursus apalah Anda bisa cari ya. Kayaknya Thailand juga banyak ya Pak Alis ya, kursus online kayak gitu. Jadi semacam short course ya. Short course yang Anda bisa ikuti. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh kementerian-kementerian, kayak kemarin saya pernah ikut yang Kominfo ya, tapi nggak lulus saya. Ikut kuliah cuman 2 pertemuan, 3 pertemuan, terus saya nggak ikut lagi. Ada juga yang pernah menyelenggarakan dari badan cyber gitu kan, nah, itu juga ada. Tapi Anda lihat dulu temanya apakah ada internasional atau tidak. Tapi kalau ada yang internasional, dia membahas tentang internasional, kemudian ada pembicaranya atau narasumbernya dari internasional, yaitu nanti bisa Anda masukkan. Saya kira itu paling terkait ini. Intinya semua kolom yang ada di sini dari homepage sampai dengan bawah, Turki Experience ini kalau bisa Anda isi. Tapi kalau Anda yang terakhir mungkin Turki Experience nggak punya, ya nggak masalah sih. Masalah ini kalau yang ini nggak masalah. Tapi kalau social activity dan ke atas ini usahakan terisi.
Saya kira itu Pak Alis. Oke, terima kasih. Kalau boleh kita terjemahkan, academic qualification, dia memberikan contoh JRI, GMAT tadi ya. JRI itu adalah salah satu kualifikasi TPA. Kalau itu adalah TPA, ya, tes potensi akademik internasional, sama dengan saya pernah ikut JRI itu di Kedutaan Amerika di Jakarta, US Embassy, sama itu. Artinya adalah kualifikasi akademik yang related field tadi, yang sesuai dengan bidang, itu apa yang akan Anda sampaikan di situ. Kalau kesehatan, tentu terkait dengan kesehatan tadi ya, misalnya karena public health, kursus dengan kontak tracing tadi, oke. Kemudian bisa juga sekarang mulai ikuti misalnya kursus WHO. WHO kan juga membuat short course ya, online ya, terkait dengan apa, kalau Anda nutrition, ya cari yang kira-kira related nutrition lah gitu. Mungkin kalau kesehatan masyarakat ya terkait dengan kontak tracing dan lain sebagainya. Ini saya kira bisa kita kita bisa ya sudah bisa memahami ya Mbak Dina, Mbak Salma, tentu yang lain. Nah, sekarang kan bicara tentang keamanan. Turki itu masuk keamanannya bagaimana gitu ya. Jadi kalau saya tadi searching tentang keamanan ya, tentang keamanan di sebentar. Saya tadi coba cari tentang crime index by country, itu tentang keamanan itu saya lihat kalau kita cari ya, itu Turki ya. Oke, next. Turki itu nomor 93 ya indeksnya, nomornya yaitu crime indeksnya 93. Kalau kita lihat Indonesia itu malah 70, dan kalau kita lihat misalnya Thailand itu 95 gitu ya. Atau kita lihat Filipina adalah 84. Nah, kalau dari angka itu kan oke lah bahwa Turki itu kita crime indeksnya itu turun ya di bawah Indonesia. Nah, tapi kemudian bagaimana pengalaman Pak Fahmi terkait dengan crime index ini? Kan kalau misalnya yang mendaftar itu perempuan, putri-putri ini Mbak Dina itu putri, Mbak Salma putri. Kemudian kalau perempuan mendapatkan beasiswa ekonomi gimana, medeni apa ora, kan begitu ya. Ini kan kekhawatiran kalau mungkin di sini ada Mas Jali, yang lain yang laki-laki, bahkan saya kalau boleh sekolah lagi saya boleh sekolah tuh. Tapi sama istri saya enggak boleh sekolah lagi. Kalau boleh S3 saya boleh berangkat lagi ke Turki ngambil ya HIM ya, informasi manajemen yang di Turki. Karena kita tadi kan lihat bagaimana sistemnya Turki. Pertama adalah sistem pendaftarannya aja dia tersistem, ya, terdaftar, terrecord dengan baik. Sistem kesehatannya kita bicarakan nanti lagi pada saat kita bikin webinar kecil-kecilan, ngobras kayak gini, kecil-kecilan terkait bagaimana sistem kesehatan dan sebagainya. Nah, bagaimana Mas Fahmi yang dirasakan selama di sana melihat kalau anak-anak putri perempuan mendapat beasiswa di sana tuh bagaimana? Nah, ini monggo silakan sebelum kita tutup. Terima kasih Pak Alis. Kalau tingkat kriminal dan atau keamanan di sini, saya kira sebenarnya relatif sama dengan negara-negara Eropa yang lain. Kalau dilihat tingkat keamanan, insya Allah sampai sekarang itu belum pernah ada, ini di kedutaan ini ya, di Turki ya, baik di KJRI di Istanbul atau mungkin di Ankara ya. Ini memang belum pernah ada kasus-kasus yang berkaitan dengan student terutama ya, dan penerima beasiswa yang memang mengalami masalah-masalah kriminal tertentu. Tapi memang namanya kriminal saya kira juga pernah terjadi. Misal saya punya teman dari Libya gitu kan, pernah cerita juga pernah kecopatan gitu. Saya kira itu normal sih ya, tergantung dari kita sendiri menjaga diri. Kemudian juga pernah juga ada yang rumahnya perampokan gitu kan, yang dari negara lain itu juga pernah cerita juga. Tapi yang jelas itu semua juga kembali ke bagaimana pembawaan diri kita. Tapi kalau
tingkat masyarakat masyarakatnya relatif cukup baik ya, cukup ramah. Meskipun karakternya mungkin berbeda dengan orang Indonesia. Jadi orang sini itu memang banyak nggak kepeduliannya Pak. Pokoknya orang lewat ya bisa. Indonesia kan orang lewat sini disopo gitu kan, dan seterusnya. Tapi mereka di sini pun itu ini ketika ada orang yang kesusahan atau kesulitan misalnya atau mungkin mengalami masalah kriminal atau mungkin permasalahan yang lain itu cukup aware sih, misalnya ngasih bantuan, ngasih informasi apa. Dan insya Allah di sini kan juga ini apa namanya dari pihak KJRI di Istanbul ataupun juga kedutaan di Ankara itu selalu monitor juga sih. Jadi setiap kali kita itu sebagai pekerja ataupun juga student sini harus lapor Pak. Jadi memang harus lapor, kemudian nanti tetap dipantau juga. Cuman memang saya harus mengakui banyak permasalahan di Turki itu adalah masalah-masalah bagi pekerja Pak. Itu kalau pekerja migran itu termasuk banyak masalah. Karena di Turki juga termasuk tujuan banyak orang Indo yang datang ke Turki Pak. Dan itu semuanya ada yang ilegal juga, sehingga itu banyak terjadi masalah seperti itu. Kemudian untuk student, saya malah sedikit guyon, masalah student itu malah kadang-kadang masalahnya itu datang dari negara kita sendiri atau orang di negara kita. Ini yang non beasiswa ya, karena saya itu malah kadang-kadang banyak nimbrung dengan teman-teman yang non beasiswa, yang dia berangkat sendiri pakai agensi ya, itu harus hati-hati juga. Agensi-agensi yang dari Indo itu kadang-kadang juga nakal-nakal juga sih, itu biayanya mahal tapi juga nggak diurus tenanan gitu kan. Jadi ini yang mungkin juga perlu tapi kalau kalau terkait crime dan seterusnya insya Allah aman sih, itu aman, termasuk negara aman. Bahkan Anda keluar malam pun itu benar-benar insya Allah aman. Transportasi Pak itu sampai jam 12 malam, transportasi umum. Jadi Anda naik kereta bawah tanah, Anda naik kereta bawah laut, Anda naik vapur ya, kapal feri nyebrang Asia ke Eropa, naik bus atau bus, kemudian naik angkot. Angkot di sini sudah modern Pak, jadi angkotnya nggak kayak di Indo ya. Jadi angkot di sini modern dan itu sampai jam 24 jam 24. Nah nanti mereka buka lagi jam 6 pagi, jam 7 pagi itu sudah buka. Jadi, dan tadi juga menyinggung tentang mungkin nanti juga hal yang menarik juga Pak, integrasi sistem di sini itu bagi saya ya dibandingkan dengan Indo luar biasa. Mungkin kalau pelayanan ada sedikit yang memang lebih bagus Indo. Ada, saya kira kan ada kurang lebihnya. Tapi kalau data dan sistem itu di Turki jauh lebih bagus daripada di tempat kita kan. Saya kira kita juga perlu belajar banyak. Maka saya tadi mengatakan kalau Anda nanti sudah di Turki, itu Anda nanti kan dapat izin tinggal. Namanya TTP, ya KTP lah, KTP. Nah, Anda itu mau Anda orang asing atau Anda orang menetap di Turki, Anda orang Turki asli, itu data Anda terintegrasi dengan e-government. Jadi kalau Anda buka e-devlet atau e-government itu, gitu kan Anda buka itu, semua aktivitas kesehatan, pendidikan, asuransi, dan transportasi, terutama kaitan dengan COVID ya Pak, tracing, tracking, itu semua melekat pada kode Anda. Jadi melekat di situ. Jadi mau Anda berobat di swasta, di negeri dan seterusnya itu semua tergambar di situ. Bahkan kartu Istanbul Card kartu saya itu jadi tracking Pak. Makanya di Turki itu lucunya saya masa kemarin ini ya oke setiap negara punya kebijakan masing-masing ya. Di Turki itu termasuk negara di Eropa itu yang nggak ada lockdownan Pak. Nggak ada lockdownan. Sampai sekarang kita itu kemarin dianggap negara yang Omikronnya tertinggi, kemudian sekarang sudah turun lagi. Tidak ada namanya lockdown. Dan di sini nggak ada karantina. Kalau di Indo kan kita pulang karantina 14 hari ya Pak. Yang 7 hari Pak.
Kalau di Turki enggak, orang bebas masuk ke sini. Mau keluar masuk, Anda datang di bandara hari ini, kemudian Anda bermain di Turki seharian, bebas. Anda nggak perlu harus karantina. Tapi Anda punya syarat, Anda harus terdaftar HESCODE di Turki. Itu untuk apa? Untuk tracing. Dan Anda masuk Turki itu harus sudah vaksin dan sudah PCR. Kalau sudah PCR-nya negatif masuk Turki, sudah dapat izin kedutaan, kemudian Anda harus dikarantina, itu ya lucu juga di sini. Ya, Anda bebas saja kemana-mana terserah. Karena Anda kemanapun, Anda kemana-mana di Istanbul itu harus pakai kartu, Pak. Harus pakai Istanbul Card itu. Istanbul Card itu terintegrasi dengan HESCODE. Jadi orang tahu nih, Fahmi ini kemana itu kan. Oh dia itu tadi negatif kok kemana-mana. Kita nanti bisa dihubungi juga sama otoritas di Turki. Kalau kita sampai ketahuan kayak gitu. Ya tapi kalau nanti positif ya Anda harus. Dan di sini PCR gratis Pak. Tapi nggak semuanya. Jadi kalau Anda itu mungkin punya kontak erat atau punya gejala, mungkin teman Anda itu positif, ada kontak erat atau gejala, Anda harus PCR. Dan nanti Anda bisa cari rumah sakit yang memberikan PCR gratis. Selama Anda punya asuransi kesehatan. Tapi kalau ada PCR bayar juga ada. Tapi biasanya PCR bayar itu untuk keperluan transportasi. Kalau Anda mau pergi, semua mau terbang ke luar negeri, PCR-nya ya harus bayar. Tapi kalau untuk tadi keperluan kesehatan itu 0 rupiah, 0 tele ya, free. Jadi itu sedikit sharing, Pak. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Terkait dengan sistem kesehatan, bagaimana tracing dan tracking, kita akan ngobraskan ya, kita akan ngobrol bebaskan di sesi berikutnya, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sistem kesehatan, kelemahan dan kekurangannya, kita bisa adu argumentasi secara daring di event yang berikutnya. Nah, ini sebelum kita tutup adalah Mas Jali, oh bukan, Mas Jali tepuk tangan ya. Nah, sebelum kita akhiri di sini untuk terkait dengan di sini ada Mas Agung Wicaksono, dia yang dari Thailand. Maka saya akan berusaha bagaimana kita nanti sharing kembali, sharing lain lagi, sharing tentang beasiswa yang di Thailand seperti apa, gitu ya, programnya apa saja, plus minusnya apa, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke Mas Jali yang angkat tangan untuk bertanya, kalau boleh tahu berapa sih besaran biaya hidup yang diberikan sekarang? Kan tadi kita dengar ada dua funding ya, mendapatkan dua. Nah, double-nya itu berapa? Per bulannya berapa untuk biaya hidup yang diberikan? Nah, monggo silakan. Nanti setelah itu langsung Mas Jali silakan bertanya. Nih, jadi saya jawab sekelas ya Pak. Untuk bulanan itu besarannya antara S1, S2, S3 itu berbeda-beda. Tapi kalau saya ambil rata-rata itu sekitar kalau saya itu dapatnya totalnya itu 3.800 kurs tele ya, kurs tele. Jadi kalau dirupiahkan itu kalau dulu kan sekarang mata uang Turki anjlok ya. Mata uang itu kan agak anjlok. Kalau dulu itu segitu bulanannya sekitar 7 sampai 8 juta kalau di Indo kan. Kalau sekarang dirupiahkan jadi sekitar 3 sampai 4 jutaan. Ya 4,5 ya, mungkin 4,5. Tapi Ya 4,5 ya. nah, 4,5 saya tapi kira cukup ya. 4,5 kalau biaya ada. hidupnya cuma ini Pak, karena kalau misal dia di asrama, ya dia nanti ya itu bersih Pak. Itu bersih. Jadi makan itu sudah include di asrama. Cuman kalau lagi turun-turun kayak gitu enaknya kalau misal orang Indo kita ambil uang Indo kemudian kita tukar ke Turki dapatnya tetap banyak. Karena gaya hidup di sini itu ya relatif sama dengan gaya hidup di Indonesia gitu. Bahkan beberapa bahan makanan itu lebih murah di sini dan transportasi itu jauh lebih murah. Saya ambil contoh misal saya transportasi bulanan saya itu hanya 70 tele.
Ini 70 ribuan, 75, 78 ribu. Dulu hanya 50 TL. Nah, dari 70 itu saya bisa keliling Istanbul, Eropa dan Asia. Itu selama 1 bulan saya dapat jatah 200 kali tap. Biasanya nggak habis saya, Pak. Saya mau naik Mantap. kapal, naik kereta bawah tanah, kereta bawah laut, mau naik bus, naik apa saja. Mau masuk ke toilet, itu semuanya masuk ikut di situ. Itu biasanya nggak habis-habis. Ya Mas, jadi saya teringat waktu di Australia short course 3 bulan itu ya, berkolosis short course itu juga sama, saya dikasih kartu, 1 kartu, kemudian di dalamnya ada $200 kalau nggak salah itu, kemudian dapat digunakan selama, ya tidak habis juga selama 2 minggu. Ya, terima kasih Mas Fahmi, kita ke Mas Jali, silakan Mas Jali pertanyaannya sebelum kita akhiri, silakan. Iya, baik Bapak. Sebelumnya mohon maaf ya dan terima kasih untuk waktunya. Ini ada yang saya mau tanyakan terkait masalah, tadi kan ada 2 schedule ya ketika kita apply beasiswa YTB ini. Yang pertama kan sesi dokumentasi. Nah, yang kedua itu sesi wawancara. Misal nih ya, kalau misalkan kita itu sudah lolos dari tahap pertama yang pemberkasan itu, di sesi wawancara nanti itu kan kita wajib ya Pak, wajib untuk pakai bahasa Inggris ya. Wah, oke. Ada lagi Mas, mungkin yang mau tanya. Iya, kalau misalkan wajib pakai bahasa Inggris, apakah kita nanti boleh apa namanya didampingi gitu loh oleh translator atau gimana ya pakai konsepnya? Itu aja sih. Terima kasih Pak. Ya, saya mengacu pada pengalaman ya. Cuman ini nanti tidak bisa juga jadi patokan saklek ya. Intinya memang namanya wawancara internasional itu pasti pakai bahasa Inggris. Saya pribadi kemarin pun saya wawancara juga pakai bahasa Inggris dan tidak ada pendampingnya. Jadi saya sendiri yang menjawab pertanyaan seputar studi dari si pewawancara. Dan yang wawancara pun juga beraneka ragam, ada yang 3 orang, 4 orang, 2 orang, 1 orang. Nggak sama sih. Kalau saya kemarin kebetulan saya dapatnya cuma 1 orang ini. Jadi cuma 1 orang. Ada yang dapatnya 4 orang, 3 orang. Tergantung, saya nggak tahu ya, tergantung mereka sih ya. Nah, kemudian apakah boleh pakai pendamping? Saya juga nggak tahu karena pengalaman ini yang dari Indo ya, pengalaman dari Indo ya semuanya pakai bahasa Inggris semua. Terlepas bahasa Inggris Anda itu kurang baik atau tidak, oke lah ya kan. Tadi saya mengatakan yang Anda jual tidak hanya bahasa, Anda bisa jual banyak hal. Masuk ya ditakoni ini orang paham kan, insya Allah ngerti lah ya. Meskipun kok jawabnya rada kurang ini, tapi paling nggak Anda menguasai apa yang akan Anda sampaikan. Tapi kalau mungkin Anda barangkali Anda mengatakan sama sekali Anda tidak bisa bahasa Inggris, barangkali mungkin nanti juga saya nggak tahu karena gini, ini yang Indo ya, kalau yang Indo hampir semuanya pakai bahasa Inggris. Tapi saya punya teman itu dari Iran, dari Irak, kemudian satu lagi dari mana ya? Dari Afrika lah, negara di apa? Oh bukan. Saya lupa namanya. Ini saya ambil 2 contoh tadi yang dari Iran, dari Irak. 2 anak ini itu kalau bahkan bahasa Inggris sederhana yang kita kuasai di SMA atau S1 itu dia nggak bisa, tapi dia keterima beasiswa YTB. Terus gimana nanti pengantarannya Pak di sana? Ya di sini kan nanti kita ikut bahasa Turki ya, khususnya ada khusus bahasa Turki. Ya dia nanti menyesuaikan itu saja. Dia ngikuti sendiri. Bahkan meskipun dia nggak bisa bahasa Inggris, malah sekarang itu dia itu bahasa Turkinya yang paling lancar di antara yang lain. Masuk saya, ya termasuk agak lambat gitu. Jadi itu pengalaman di negara lain ya. Contoh kalau oh ya kemarin ada juga yang Vietnam itu katanya malah menyediakan translator.
saat wawancara itu Vietnam memberikan fasilitas translator. Tapi kalau Indo sepertinya enggak sih, saya enggak. Karena rata-rata yang Indo itu semuanya pasti pakai bahasa Inggris. Meskipun nanti ketika Anda diterima dan di Turki, bahasa Inggris itu enggak berlaku ya. Jadi enggak begitu, nanti enggak begitu akan Anda gunakan. Saya ada sekarang sudah enggak menggunakan bahasa Inggris. Saya sudah mulai harus move on ke bahasa Turki. Mana-mana ya saya ngomong bahasa Turki. Itu Mas mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Jali. Tadi pada prinsipnya sebenarnya tidak ada yang tidak bisa bahasa Inggris kita, meskipun little ya. Paling tidak little karena bahasa Inggris kita pernah dengar junior high school, senior high school, bahkan pada saat undergraduate, meskipun little. Jadi ini kalau ada Mas Agung Wicaksono yang dari Konken Thailand, paling tidak misalnya tidak bisa bilang don't worry ya don't worry gitu ya. Kalau orang Konken itu susah bilang R, dia nggak bisa bilang kadang-kadang untuk guyonan kita don't worry gitu. Padahal sebenarnya don't worry. Saya kira itu waktu kita yang terbatas. Kita ketemu lagi nanti di next berikutnya, ngobrol berikutnya tentang misalnya sharing bagaimana sistem kesehatan di sana, bagaimana sistem kesehatan di Indonesia. Begitu kita adu argumentasi, bukan mencari baik yang mana, tapi mencari yang tepat yang mana. Karena mungkin di Indonesia yang tepat adalah seperti ini, mungkin di sana yang tepat seperti itu bisa jadi, atau di sana sudah melebihi di kita belum melebihi tapi memiliki plus minusnya, maka kita bisa ngobrolkan jarak jauh dari situ. Teman-teman semua, Mbak Dina, Mas Jali, Mas Agung, Mbak Salma, saya undang Mas semua ya, bahwa saya termasuk Mas Fahmi, narasumbernya. Izinkan saya akan share rekaman ini, saya akan share di YouTube nanti, supaya mahasiswa kami yang dari UMS, supaya yang lain juga bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan talk, share, and discussion ini, sehingga kita bisa sama-sama kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu bagaimana mendapatkan beasiswa di Turki. Terima kasih. Saya tunggu nanti saya sendiri saya menunggu kesiapannya Mas Agung Ahlu Wicaksono dari Konken Thailand. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alis dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Saya izin live nggih, Mas. Oke, nanti biar di end meeting. Oke.